Shalom wanita Tuhan semua dimanapun Anda berada. Selamat bergabung pada hari ini di ibadah Woman of Love. Bukan suatu kebetulan kita boleh sama-sama bertemu. Karena saya percaya saat ini apapun keadaannya, Tuhan menyambut kita dengan tangan terbuka. Haleluya Yesus. Ya Bapa, pada pagi hari ini ajar kami mengerti hati-Mu Tuhan. Bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak melihat dan menunggu keadaan menjadi sempurna Tuhan. Engkau bukan Allah yang melihat ataupun menunggu saat kami sudah menjadi yang terbaik Tuhan. Tapi Kau menunggu hati kami. Hati yang mau datang bagaikan hati anak bungsu yang menyadari Tuhan kesalahan dan dosa-dosanya. Apapun keadaannya kami mau datang Tuhan. Kami mau jujur Tuhan. Engkau tidak mempermasalahkan Tuhan apa yang baru saja terjadi, apa yang baru kami buat. Tapi Kau melihat kalau kami mau datang kembali kepadamu. Bersujud dan merendahkan diri Tuhan. Haleluya Yesus. Kami capek Tuhan berputar-putar Tuhan. Dengan tujuan kami sendiri dan kepikiran kami. Kami percaya pagi hari ini bukan kebetulan. Saat ini dimanapun kami berada Engkau ada Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha hadir. Dan Engkau menunggu kami datang dengan hati yang jujur. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari datang dengan kerinduan, sama-sama katakan pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Amin Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Oh, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama-sama kaum wanita Tuhan kita nyanyikan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati
hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Oh, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, bawa daku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam Tuhan dekapan kasih-Mu Tuhan Yesus. Oh, bawa kami, amin Tuhan, mendekat kepadamu, sebab Kau yang mengenal hati kami Tuhan. Tiada yang tersembunyi. Mari kamu wanita Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Tiada yang tersembunyi baginya Tuhan Yesus. Mari kita datang dengan hati yang jujur. Haleluya. Bukan apa yang terjadi tadi malam, bukan apa yang terjadi pagi hari ini, tapi Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang besar. Mari datang dengan hati yang jujur. Haleluya. Yesus Tuhan, ini kami Tuhan. Tiada yang tersembunyi Tuhan Yesus. Kau mau memulihkan. Haleluya. Dekap kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih yang besar, kasih yang luar biasa, yang menerima kami Tuhan, yang memulihkan apapun keadaannya. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Shikira bara la 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 bara bara gara ya la 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 wasi karabo rana bara bara gara ya la 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 wasi. Amin Tuhan, Kau Allah mulia, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau Allah yang mengerti Tuhan segala keadaan kami Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya
bangsa yang penuh kasih dan sayang. Oh Yesus, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Oh menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Yesus, sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sambil mengangkat tangan katakan, sumber kekuatan. Dengan imanmu katakan, sumber kekuatan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari yang letih lesu, mari datang kepada Tuhan karena Dialah sumber kekuatan. Mari angkat tanganmu. Haleluya Yesus. Shikira barana mase karabora nama shikira baragara ya lalawas. Haleluya, haleluya. Kirabora mana karaya nama shikira bara 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 bas. Shikira bara 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 gara ya lalawas. Shikira bara bara gara ya lalawas. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Oh Tuhan. Amin Tuhan. Kau Bapa yang baik Tuhan. Sampai hari ini apapun yang dikatakan si jahat, apapun dikatakan orang, bagi semua yang datang hari ini, tangan-Mu tetap terbuka Tuhan. Mungkin ada yang bertanya-tanya apakah mungkin? Ya, tangan Tuhan tetap terbuka. Karena Engkau Tuhan, bukan Tuhan yang melihat harta, bukan Tuhan yang melihat rupa, tapi hati yang merendahkan diri. Shikira barakaraya rabba shikira barakaraya rabba shikira. Amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Haleluya. Pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Ini Engkau Tuhan, Kau tulus menerima. Yes. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku.
melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mungkin ada di antara kamu wanita Tuhan yang hari ini datang dengan berkata, Tuhan, bejanaku sudah hancur, Tuhan, hidupku hancur. Tapi seperti kata Tuhan, ia tidak melihat rupa. Yang mau kau datang, mari datang dengan hati yang sungguh-sungguh mau berserah sama Tuhan. Hati hamba, hati yang merendahkan diri. Sama-sama mari kita angkat kembali pujian ini, amin. Katakan dengan iman. Ku tak dapat lupakan, mari kamu wanita Tuhan, kebaikan yang ku terima, yes Jesus. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Hanya Engkau yang tulus, Kau tulus menerima. Yes Jesus, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Oh, sama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Sekali lagi kamu wanita Tuhan katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh Jesus, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity.
let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Oh, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I ride. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I follow you. Katakan, I follow you. I follow you. Jesus, I follow you. Jesus, wherever you go, wherever you go. I'll follow you. Haleluya. Saya persilahkan yang bertugas membawakan doa syafaat. Saya persilahkan. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami semua ada di tempat ini saat ini Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu saja Tuhan. Yes. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kepintaran kami, kehebatan kami, Yes. tapi karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Yes. Terima kasih Tuhan untuk satu kali lagi kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan, memuji dan menyembah-Mu, masuk ke dalam hadirat-Mu. Privilege yang luar biasa buat kehidupan kami Tuhan. Biar terus Tuhan Kau bawa anak-anak-Mu Tuhan, terutama wanita-wanita-Mu Tuhan. Untuk selalu rindu Tuhan datang berkumpul Tuhan. Bersama-sama menaikkan pujian untuk-Mu, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau berkati semua wanita-wanita-Mu yang join di dalam Women of Love ini. Juga pria-pria Tuhan, mungkin anak-anak, mungkin remaja Tuhan. Biar semuanya Tuhan mengalami lawatan Tuhan. Setiap kali kami berkumpul Tuhan ada mujizat terjadi. Ada kekuatan terjadi, ada pemulihan terjadi. Day by day di dalam kehidupan sehingga kami tidak sia-sia. Kami mencari Engkau tapi kami tidak sia-sia. Tuhan, kami selalu semakin kuat. Kami semakin dipulihkan. Keluarga kami semakin baik. Dan biarlah kami Tuhan dapat melayani Engkau lebih lagi. Memberkati banyak pekerjaan-Mu Tuhan. Pakai setiap daripada kami Tuhan. Saat ini yang hadir di tempat ini seberapapun jumlah kami. Kami percaya tangan-Mu tidak terbatas. Kau menjamah setiap daripada kami Tuhan. Dimanapun kami berada yang sedang sakit sekalipun Tuhan sembuhkan. Juga untuk orang tua dari Ibu Yuliana Tuhan yang saat ini di rumah sakit pasca operasi otak Tuhan. Dengan umur yang lanjut Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pemulihan sehingga orang tua ini dapat kembali sembuh dan pulih dan pulang kembali ke rumah. Kami percaya Tuhan hidup dan mati kami ada di dalam tangan-Mu. Kau yang pegang kendali kehidupan kami. Tuhan kami serahkan Tuhan pada Women of Love ini Tuhan. Setiap saat, setiap waktu Tuhan menjadi berkat buat banyak orang, banyak jiwa. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kami percaya jamahan-Mu terjadi dimanapun kami berada. Mujizat terjadi Tuhan, kekuatan baru terjadi. Dimanapun kami berada saat ini, di kendaraan, di kantor, di rumah, di dapur sekalipun Tuhan. Kau menyertai kami, Kau memberkati kami, Kau menjamah setiap hati yang luka. Kau pulihkan setiap hati yang luka. Tuhan yang balut setiap hati yang luka menjadi hati yang baru. Yang sudah pulih, yang kembali sehat, berangsur-angsur baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua kami yang berkumpul di tempat ini selalu mendapat pemulihan dan kekuatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami terus mencari Engkau, dan terus mencari Engkau. Sebab masalah dan pergumulan kami tidak akan membawa kami jauh daripada-Mu. Bahkan kami semakin hari, kami semakin giat. Kami semakin giat mencari Engkau. Sebab Kaulah satu-satunya penolong kami yang setia.
Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu, Ibu Nancy, Tuhan, biar dia membawakan hanya perkataan-Mu saja yang dia sampaikan melalui mulut dan lidahnya, Tuhan. Semua daripada kami diberkati hari ini, kami diberikan kekuatan baru. Kami percaya kami sanggup menjalani kehidupan kami bersama dengan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati segala jaringan internet maupun wifi, apapun alat musik ini pakai, dan alat-alat ini pakai anak-anak-Mu dimanapun kami berada, Tuhan. Berikan kelancaran, semuanya boleh baik adanya supaya kami dapat menyerap 100% firman-Mu di dalam hati kami, menjadi kekuatan dan menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati gembala kami Patin, juga Ibu Evelyn, Tuhan, biar terus menjadi berkat dimanapun mereka berada, sehingga semua domba-dombanya semakin hari semakin sehat dan diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hari ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. Saya serahkan kembalikan kepada Ibu Nancy, saya persilakan. Shalom semuanya, ibu-ibu yang luar biasa yang diberkati Tuhan di Women of Love semuanya ya. Oke, langsung aja kepada PowerPoint yang udah saya siapkan. Kalau saya kasih judul adalah apakah anxiety itu dosa? Anxiety itu dosa kah? Anxiety itu apa sih? Kalau kita bicara tentang bahasa tentang psikologi, anxiety itu adalah kecemasan. Kecemasan, rasa galau, khawatir, kecewa, takut. Kadang-kadang kita berpikir gini loh, kamu percaya Tuhan, kamu ngerti firman, tapi kenyataannya kok kamu galau, kenyataannya kok kamu kecewa kepada seseorang, berarti kamu enggak percaya Tuhan, enggak ngerti firman. Nah, oke. Sekarang kita belajar semua ibu-ibu bahwa dalam kehidupan kita ini enggak bisa dipungkirin. Tadi seperti puji-pujian dan kata-kata yang beberapa kali disampaikan oleh Mesak ya, bahwa enggak perlu yang kemarin, enggak perlu yang tadi malam, tapi kita juga nggak bisa pungkiri, setiap kita itu nggak lepas dari masalah dalam kehidupan. Bahkan kadang-kadang ada hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita bicara dalam kehidupan sehari-hari, masalah anak, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah pelayanan, masalah kesehatan, itu nggak bisa dipungkiri itu terjadi. Oke, kalau kita sekarang bicara masalah ya, ngomong anak aja. Punya anak waktu masih kecil itu sudah masalah. Pertama, karena apa? Kita nggak bisa tidur karena harus menjaga melean ya kalau orang Jawa bilang ya. Kemudian setelah itu anak bertumbuh mulai besar, mulai SD. Ketika SD apa yang terjadi? Udah masalah sendiri lagi karena kadang-kadang nggak bisa ngikuti pelajaran, terlalu sulit. Terus kemudian pergaulan. Nah, saya mementorin juga ada beberapa orang tua. Jadi gini, anak-anaknya sekolah di suatu sekolah, mamahnya nungguin. Daripada nungguin biasa-biasa aja nganggur, akhirnya mereka bikin persekutuan doa. Nah, suatu kali ketika saya share sama mereka gitu ya, tiba-tiba ada salah satu ibu itu minta bicara, kemudian dia nangis. Karena apa? Anaknya perempuan kelas 5 SD, kedapatan apa dalam grup WA-nya, ternyata dalam grup WA yang itu banyak cewek-cewek semua, mereka itu nguploadkan video-video porno, benar-benar porno yang benar-benar untuk tontonan orang dewasa, ibu-ibu. Pada waktu mamahnya mendapatin itu, dia menangis, dia bilang, saya sebagai orang tua yang tidak bisa mendidik anak, saya sebagai orang tua yang gagal, saya kecewa sama anak saya, dia bilang gitu. Nah, apakah seperti itu?
Kemudian kita lihat di sekeliling kita, anak ketika sudah SD, kemudian naik SMP, SMP pun punya masalahnya sendiri. Apa masalahnya? Ketika mereka akil balik, mulai terjadi pemberontakan, kemudian kuliah, kemudian masa berpacaran, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Bekerja, terus menikah, selalu ada setiap masalah dalam kehidupan kita yang bahkan itu tidak bisa diprediksi, bahkan kadang-kadang di luar keinginan kita. Nah, ayo kita lihat PowerPoint yang sudah saya siapkan. Nah, kenapa sih saya rindu sharing ini, Ibu-ibu? Gini, suatu kali ini namanya kita wanita ya, kita bicara mamah-mamah, saya juga tidak bisa menutupi kenyataan bahwa baru-baru ini kami punya 3 orang anak. Saya sama Pak Roni beberapa kali mengisi di City of Love, jadi mungkin ibu-ibu sudah tahu. Nah, kami ada satu titik di mana kami ngalamin beda pendapat sama anak kami. Kadang-kadang namanya mamah-mamah itu suka panik ya, terus kemudian kita galau. Sampai akhirnya kepikiran banget saya ini. Pada waktu saya kepikiran banget, tiba-tiba Roh Kudus itu dengan lembut ngomong kepada saya. Ngomong dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15, dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatanmu. Masalahnya ketika kita ngalamin masalah itu apakah memungkinkan kita tinggal tenang? Terus kemudian Pak Roni bilang sama saya seperti ini, sudah nih, kita serahkan aja anak kita dalam tangan Tuhan. Seringkali ya ibu-ibu, mama-mama, emak-emak gitu ya, kita itu berpikir kita mendidik anak, kita besarin anak, kita biayai anak, kemudian kita harus nyetir anak mau kemauan kita, jodoh kita, pekerjaan kita. Tapi akhirnya Pak Roni bilang, sudah kita serahkan dalam tangan Tuhan, anak kita masing-masing itu ada fase hidupnya. Terus Roh Kudus ngomong tinggal tenang dan percaya. Rupanya tenang ini bahasa Ibraninya, bahasa aslinya adalah sakat, yang artinya be undisturbed, be at peace, rest still. Yang artinya apa sih? Jangan sampai kita terganggu, sampai kita ke distract. Karena apa? Kita tidak bisa pungkiri apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akhirnya membuat kita semakin panik, semakin kecewa, semakin kita itu cemas, ibu-ibu. Nah, terus firman Tuhan berkata tinggal tenang, tapi bukan cukup tenang doang. Di sini dikatakan percaya, yang artinya bikah, yang artinya bukan hanya believe, tapi trust. Apa bedanya believe dan trust? Kalau misalnya suatu kali Bu Evelyn cerita ke saya, Bu Nancy ada kabar ini. Oh iya ya Bu, saya percaya sama cerita informasi dari Bu Evelyn. Tapi trust itu bukan sekedar believe, trust itu menaruh percaya penuh, berharap penuh, menaruh hidupku penuh sepenuhnya, dan tidak ada bimbang sekalipun. Nah, saya sharing kenapa sih saya kepingin cerita ini, selain saya sendiri ngalamin barusan ini, ada selisih pendapat sama anak. Dalam beberapa hari, minggu ini kami tuh benar-benar ngalamin berita-berita yang notabene bahkan seorang gembala melayani Tuhan. Ada sepasang suami istri gembala di salah satu cabang kami, punya 3 orang anak. Anaknya perempuan sekarang usia 15 tahun. Waktu masih kecil-kecil saya tidak berlebihan mungkin kalau bilang bahwa anaknya ini cantik sekali. Kalau orang Jawa bilang tuh bukan cantik, tuh wantik gitu ya. Kalau saya bilang seperti Dian Sastro, tidak berlebihan saya bilang. Nah, 2 tahun yang lalu anak ini kena autoimun. Yang cewek ini. Nah, tiba-tiba apa terjadi kalau kita bicara penyakit autoimun itu macam-macam ya Ibu-ibu ya, ada autoimun yang menyerang ginjal, kulit, ada yang menyerang darah, anak ini menyerang rambut. Jadi perlahan-lahan rambutnya rontok, lama-lama benar-benar gundul anak cewek, di mana anak cewek itu mau aktualisasi diri, mau tampil, mamahnya melihat suatu kali bangun tidur tuh benar-benar nggak usah ditarik Ibu-ibu, benar-benar bangun tidur tuh full di bantal, itu penuh rambut, dan akhirnya dia pakai bini, topi bini itu topi rajut ke sekolah. Sampai akhirnya teman-teman itu, kalau zaman sekarang kan bully ya, zamannya kita perasaan nggak ada bully ya Bu Evelyn ya, nggak separah itu. Dia dibully sama teman-temannya, ditarik itu topi bininya, kelihatan gundulnya, dia pulang sekolah nangis. Pada waktu dia pulang sekolah nangis, mamahnya akhirnya juga sedih dong. Gimana sih ibu-ibu perasaan seorang mama kemudian ngalami di mana anak akil balik, kena autoimun dan gundul, dan apa yang terjadi beberapa bulan ini, lebih kurang 6 bulan
bulan kemarin bukan hanya rambutnya aja, tapi semua alisnya, bulu matanya, dan semakin gemuk dan semakin gemuk. Aduh, saya bisa bayangkan betapa sedihnya hari seorang mama. Dan sekarang pertanyaannya adalah gini, oh kamu takut Tuhan, berarti kamu tidak boleh cemas. Oh kamu takut akan Tuhan, berarti kamu tidak boleh kecewa sama Tuhan. Oh kamu tidak boleh galau, kamu ngerti firman. Tapi kenyataan tidak bisa dipungkirin, kita ini semua punya perasaan. Nah, sekali lagi saya cerita ada beberapa kejadian ya. Gembala juga menggembalakan, suami istri punya anak satu-satunya, menikah gitu ya, terus punya cucu dong, cucunya 2 tahun umurnya. Kedapatan tiba-tiba anak mantu dari anak satu-satunya ini kena kanker leukemia akut. Sedangkan kita punya full timer yang dulu juga pernah mengisi di tempat Pak Timothy. Pak Timothy pernah kenal juga namanya Pak Salmon, yang namanya leukemia akut itu cuma 4 bulan gitu ya. Setelah masuk rumah sakit, ditransfus di ini itu ternyata trombositnya drop sampai ke 5.000. Ternyata dimasukin transfusi 6 kantong darah, naik sedikit turun lagi, akhirnya mereka bingung ini penyakit apa. Singkat cerita dipulangin dan masih dalam kondisi bingung penyakit apa, anaknya umur 2 tahun. Tolong di next kan. Nah, ini saya kasih dulu beberapa contoh kejadian-kejadian ya. Karena nggak bisa dipungkiri dalam kehidupan ini itu yang terjadi. Ini adalah salah satu sahabat Tirsa anak saya. Nah, dia saya enggak tunjukkan namanya dan enggak tunjukkan gambarnya ya supaya etis ya Ibu-ibu ya. Ini hari Selasa kemarin Bu Evelyn waktu kita ketemu di tempatnya Bu Meing persekutuan doa tersebut, ini jadi anaknya dua perempuan, yang sulung 2 tahun, yang kecil umurnya 1 bulan gitu ya. Tahu-tahu suaminya tuh sesak nafas Selasa kemarin itu. Pada waktu sesak nafas, karena anaknya masih sebulan, dia tidak bisa antar ke rumah sakit. Diantarkanlah sama keluarga ke rumah sakit. Dan apa yang terjadi, ibu-ibu, ternyata gagal jantung. Saat itu juga meninggal. Ini baru pernikahan seusia Tirsa, sahabatnya Tirsa. Aduh, saya pada waktu mendengar karena kita jadi waktu Tirsa UPH, Tirsa juga kos di rumah anak ini gitu ya. Aduh, saya bisa ngerti. Ibu-ibu coba baca Instagramnya. Aduh, dia bilang sama Tirsa, hatiku perih sekali. Nah, kalau sekarang kita bilang, oh kita nggak boleh kecewa, kita nggak boleh cemas, anxiety itu dosa. Kita nggak bisa pungkiri kenyataan sehari-hari ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saya bacakan mungkin panjang ya ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu bisa sekilas baca bahwa bahkan aku tidak punya kesempatan untuk say goodbye. Bahkan aku tidak punya kesempatan untuk say I love you terakhir buat kamu. Inilah yang terjadi. Kristen melayani. Iya, melayani. Dan yang terakhir mungkin saya kasih contoh. Ibu-ibu dengar ya. Minggu lalu akan ada penembakan di Texas, 19 anak. Bayangkan ibu-ibu, ini gambarnya tolong di next kan, anaknya lucu-lucu, mereka pamit ke sekolah sama mamahnya atau sama papanya. Dadah papa mama, aku pergi sekolah dulu, tapi apa yang terjadi? Pulang-pulang udah jadi mayat. Saya bisa bayangkan betapa rasanya itu hati mamahnya. Dan paling terakhir janji saya kasih contoh. Kami barusan kedatangan suami istri yang sudah 20 tahun menikah. Ternyata dia baru kedapatan 5 tahun ini suaminya berselingkuh. Dan bukan hanya berselingkuh kepada satu perempuan, tetapi kepada 2 perempuan. Dia itu kalau lagi cemas, itu dia bisa gemeter tangannya, bisa keringet dingin, dia bisa teriak. Kalau lihat suaminya pegang handphone, dia bisa gemeter kepanikan karena dia curiga suaminya bakal telepon lagi atau chat sama perempuan itu. Nah, next kan sekarang. Itu adalah beberapa contoh-contoh di mana kita tuh secara manusiawi kadang-kadang mengalami hal-hal yang tak terduga. Tapi saya mau jelaskan pada siang hari ini ibu-ibu bahwa cemas, galau itu it's okay. Bukan berarti kita tuh tidak rohani. Perasaan itu dari Tuhan. Jadi it's okay. Terima dan akui perasaan itu. Sometimes kita marah. Firman Tuhan bilang, it's okay kok kamu marah. Di dalam Mazmur 4 ayat 5, biarlah kamu marah. Dalam Efesus 4 juga dikatakan ayat 26, 27, biarlah kamu marah. Tapi yang penting kita bisa menguasai diri. Terus kemudian dikatakan takut, kecewa, sedih, galau, nggak apa-apa. Tuhan itu tidak menghakimi emosi kita loh. Dan semata-mata menganggapnya, oh kamu berdosa, kamu nggak percaya Tuhan, kamu nggak punya iman kalau kamu kecewa. Tidak, iya memaklumi perasaan kita. Nah sekarang ayo kita belajar dari tokoh-tokoh ini dan bagaimana lihat respon Tuhan kepada tokoh ini. Ayo di next kan. Yang pertama kita belajar dari tokoh Elia. Kalau kita tahu Elia ini luar biasa.
Nah, dia berkata, jangan turun hujan, hujan tidak turun 3 tahun setengah. Kemudian pada waktu itu dia menampakkan diri kepada Raja Ahab, dia mempersembahkan korban, dan ternyata korbannya dia yang datang api dari langit. Kemudian setelah itu Elia membunuh nabi-nabi Baal. Wow, dia nabi yang luar biasa. Tapi kemudian dilaporkan kepada Isabel, istrinya Ahab. Isabel ngancam Elia. Lihat ya, kalau besok aku tidak akan menjadikan Elia salah satu dari nabi yang disembelih itu. Jangan panggil aku Isabel. Kemudian Elia ketakutan. Dan di tengah ketakutan, dia tuh frustasi. Mungkin dia capek dalam hal rohani, ya. Kemudian dia marah sama Tuhan. Nah, ini marahnya bukan sama rekan loh ya. Marahnya sama Tuhan. Dan kita lihat responnya Tuhan ketika nabi yang dekat, yang intim, marah sama dia. Next kan. Kemudian kita baca ayatnya. 1 Raja-Raja 19. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan menyelamatkan nyawanya. Ibu-ibu, orang itu ketika dia cemas, ketika dia takut, perhatikan ya, seringkali orang itu overthinking, aduh nanti ini itu. Bahkan Elia bilang mereka mau mengambil nyawaku. Padahal yang mau mengambil nyawanya Elia hanya Isabel. Tapi karena ketakutannya itu membuat dia overthinking. Dia bilang mereka, dia takut dan dia marah sama Tuhan. Ayat yang keempat dia bilang gini, cukup itu Tuhan, biar engkau mati, aku mau mati aja. Seringkali orang tuh ngambek sama Tuhan, aku mati aja. Ngapain aku seperti ini? Terus kemudian apa yang terjadi? Apakah Tuhan marah? Lihat responnya Tuhan. Tuhan mengirim malaikatnya. Dan di situ dikatakan, sesudah itu ia berbaring dan tidur dalam kondisi marah, mau mati, dia ngambek sama Tuhan. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, saya percaya banguninnya malaikat Tuhan itu bukan wah digubrak-gubrak, tapi disentuh lembut si Elia yang lagi marah. Bangun Elia, makan. Dan di situ dikatakan ketika ia melihat sekitarnya, maka di sebelah kepalanya ada roti bakar. Bayangkan ibu-ibu, malaikat itu baru bakar roti. Saya percaya roti yang dibidangkan kepada Elia ini bukan roti yang sudah dingin, tapi roti yang fresh, yang lagi panas, yang menyegarkan buat Elia. Terus di situ dikatakan dan ada sebuah kendi berisi air. Zamannya papi mami saya dulu masih ada kendi, ibu-ibu ya. Nah, caranya supaya minum air seger, malam diisi air. Besok pagi, Ibu, kalau minum air kendi, beda rasanya sama air aqua sekarang dari galon. Air kendi itu seger banget. Dan malaikat itu menjamah Elia, Elia makan. Perhatikan Ibu-ibu, Tuhan bukannya marah loh. Tapi Tuhan lembut bangunin dan menyediakan makanan. Bukan hanya empati, tapi compassion. Tuhan memberikan kebutuhan Elia. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pura. Masih ngambek. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh lagi kepada Elia. Elia bangun, Elia makan, dikasih makan lagi roti dan dikasih makan lagi air. Dan kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Kita lihat responnya, maka firman Tuhan datang kepada Elia demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Nah seringkali ibu-ibu ketika teman kita ngalamin masalah, atau kita pun ngalamin masalah, misalnya ibu gembala atau gembala kul, cuman chat pagi-pagi, halo apa kabarnya? Itu kayak seperti ada orang yang merhatikan, itu seperti kekuatan buat kita. Nah ibu-ibu ayo, kalaupun saat ini kita baik-baik saja, ayo kita berbagi baik-baik saja, itu berbagi kekuatan buat teman-teman kita. Nanti saya sharingkan di akhirnya ya. Nah, kemudian Tuhan tanya sama Elia, Elia, kamu ngapain di sini? Tuhan bukan tidak tahu, ibu-ibu. Tuhan maha tahu kalau Elia lagi marah, lagi ngambek, dia lagi ngapain? Tuhan, aku sudah bekerja, kenyataannya seperti ini. Tapi Tuhan bertanya, kamu ngapain di sini Elia? Nah, ayo setiap kita ibu-ibu, mungkin beberapa di antara kita gembala kul, mungkin tanya aja sama anggota kul, halo, apa kabar kamu hari ini? Kasih ayat kekuatan, itu benar-benar mengencourage loh. Terus yang ngambek, aku loh kerja segiat-giatnya demi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Aku ini cuma seorang diri yang masih hidup, tapi mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, perhatikan ya ibu-ibu, Tuhan tidak marah. Tuhan empati, tanya ngapain kamu. Tuhan compassion. Nanti jadi tahapnya itu ada 3 ibu-ibu. Simpati kalau dalam counseling, istilah psikolog tuh simpati itu
cuman kasihan ya. Tapi empati lebih daripada itu, empati itu mau mengerti perasaan. Tuhan empati Elia, kamu ngapain Elia? Tapi di atasnya simpati dan empati itu ada compassion. Tuhan memberikan roti dan memberikan kendi, bertindak. Compassion itu bertindak gitu ya. Tapi kemudian Tuhan berkata, "Hai Elia, sekarang sudah cukup. Pergilah, kembalilah ke jalanmu." Tuhan memberikan simpati, Tuhan memberikan empati, Tuhan memberikan compassion, tapi Tuhan mengajak Elia, jangan kamu terus berkubang dalam kesusahanmu. Ayo sekarang waktunya kamu pergi dan kembali kepada jalanmu. Ayo bangkit sekarang, ayo kembali melayani, ayo kembali menyala-nyala. Tuhan bilang kamu tidak sendiri. Elia bilang kan aku seorang diri, aku sendirian. Kamu tidak sendiri. Di sini membuktikan bahwa orang tuh kalau mengalami masalah, dia tuh nggak bisa sendiri, dia butuh komunitas. Nah, oke, next kan saya simpulkan ya untuk respon Tuhan kepada Elia. Perhatikan, Tuhan tidak menghakimi. Jadi it's okay loh, ibu-ibu ketika kita mengalami kecewa, kemudian Tuhan empati. Dia menanyakan, kamu ngapain? Selanjutnya Tuhan memenuhi kebutuhan, compassion. Ada roti bakar dan air. Tapi Tuhan, perhatikan yang keempat, Tuhan tidak juga membiarkan Elia tenggelam hanyut dalam perasaannya. Dan ayo sekarang waktunya bangkit. Tuhan menunjukkan bahwa Elia tidak sendiri. Oke, next kan saya kasih contoh satu lagi. Nah, seorang Yunus yang marah sama Tuhan, yang ngambek sama Tuhan. Tapi hal itu mengesalkan hati Yunus. Ia marah. Aduh, tokoh-tokoh. Ternyata kalau kita pelajari tokoh-tokoh Alkitab ini, banyak juga loh mereka yang ngambek sama Tuhan. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Untuk apa? Supaya dia terhibur daripada kekesalan hatinya. Wow, Tuhan itu luar biasa. Sekarang kita belajar dari Tuhan. Kita belajar menghiburkan, menguatkan. Terus Yunus bersuka cita karena pohon jarak itu. Dan tokoh terakhir yang kita belajar adalah Yesus itu sendiri. Wow, Yesus sendiri pernah di titik yang sangat ketakutan. Lukas 22, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi sebuah titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Firman Tuhan berkata, bahkan sampai malaikat menampakkan diri untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tapi perhatikan ibu-ibu, lalu ia bangkit. Kata bangkit di sini, bahasa aslinya adalah anistemi. Anistemi di sini emang benar bangkit secara fisik dari berdoa. Tapi anistemi di sini artinya bangkit dari ketakutan, dari kekecewaan, bangkit dari keterpurukan. Yesus mengambil sikap, dia bangkit dan dia kembali kepada murid-muridnya dan dia mengambil keputusan untuk mentaati kehendak Bapa. Yesus sendiri pernah takut, tapi Yesus mengambil keputusan untuk bangkit, untuk anistemi. Jadi it's okay ibu-ibu, kita bisa kecewa, kita bisa galau, kita bisa cemas, kita bisa takut, tapi ayo segeralah kita bangkit, jangan berlama-lama di situ. Next-nya sekarang kita belajar bagaimana bisa tenang, Bu. Saya bisa mahamin, ayo anakmu pulang sekolah, tiba-tiba nangis gara-gara dibully temennya, si botak, cewek botak, nggak punya alis, gendut. Terus kemudian bagaimana bisa tenang, mendapati kedapatan suami berselingkuh, sampai gemeter itu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah curhat pada Tuhan. Bu Nancy, saya sudah ngomong sama Tuhan, tapi kayaknya enggak afdol deh kalau enggak ngomong sama manusia. Nanti saya akan sampai ke fase sana. Tapi yang fase pertama adalah enggak apa-apa, curhat pada Tuhan dulu. Waktu Pak Roni sakit COVID Maret tahun 2020, kita sepakat sama Pak Timotius Arifin dan anak-anak untuk enggak share ke siapa-siapa dulu gitu ya. Siapa tempat saya curhat, ibu-ibu? Tuhan. Memang kita nggak bisa melihat fisik Tuhan. Memang kita nggak bisa melihat dia mengangguk-ngangguk ketika kita curhat. Tapi nggak bisa dipungkiri loh ibu-ibu, Roh Kudus di dalam sini itu seperti air dingin yang menyiram, yang menyejukkan. Dan sampai satu titik Tuhan tuh bilang sama saya gini, aku mau, ketika saya bilang sama Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan suamiku Tuhan. Sampai satu titik, memang Tuhan bukan manusia yang bisa mengangguk-ngangguk kelihatan di depan mata, tapi saya mendengar itu lembut dalam roh saya, aku mau, dan itu saya dapat kekuatan. Yang langkah pertama ibu-ibu, curhat sama Tuhan apa adanya. Ya bukan hanya membuka dirinya ketika kita baik-baik saja. Ya oke kok ketika kita datang dengan hancur hati, kayak Elia marah sama Tuhan, Elia bilang, tuh aku mau mati aja.
Nah, ketika kita stres, ketika kita emosi jungkir balik, dan perhatikan ibu-ibu, Tuhan yang ngomong loh sama kita dalam Matius 11 ayat 28. Dan saya teringat di dalam Yesaya, dia berkata, Tuhan itu penasehat yang ajaib. Namanya disebut orang penasehat yang ajaib. Nah, marilah kepadaku. Saya nggak ngerti siapa di antara ibu-ibu yang saat ini ibadah. Mungkin ibu-ibu tersenyum, tapi di dalam hati ibu-ibu mengalami suatu ketakutan, mengalami suatu kecemasan, baik anak, baik pekerjaan, baik suami, baik pelayanan, baik kesehatan, baik nanti kontrak rumah gimana, nanti anak kuliah gimana biayanya. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku. Ayo datang, it's okay. Ayo datang, curhat nggak apa-apa. Semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan di sini bahasa aslinya adalah anapawo. Anapawo itu artinya Tuhan itu akan memberi istirahat, rest. Ayo, Tuhan akan memberikan kepada kita penghiburan, pemulihan terhadap kekuatan. Dan Tuhan akan memberikan to keep quiet dan give rest. Gitu ya ibu-ibu, ayo sekarang datang pada Tuhan. Next kan sekali kita lihat apa yang terjadi. Daud pun dia curhat sama Tuhan, dia ngomel sama Tuhan. Kita lihat sosok Raja Daud yang begitu sempurna, tapi dalam satu titik dalam kehidupannya dia juga pernah berkeluh kesah sama Tuhan. Jiwaku gundah gulana, mengapa engkau melupakan aku? Padahal dia satu sisi dia memuji Tuhan, tapi satu titik dalam kehidupannya, titik terendah dalam kehidupannya, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Kemudian Roma 8 ayat 27, perhatikan ibu-ibu, Allah yang menyelidiki hati nurani. Dia mengetahui maksud roh itu. Roh Kudus yang di dalam kita, yang memerantarakan kita dengan Tuhan, dia yang berkeluh kesah, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayo Tuhan yang firman Tuhan dalam Mazmur 139, Tuhan yang menyelidiki, Tuhan yang melihat, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan tahu hati kita. Next kan lagi. Kita akan belajar lagi, tapi yang kedua, jadi yang pertama curhat sama Tuhan. Ingat, Tuhan bukan hanya mendengar yang baik-baik toh. Tuhan bukan hanya menerima ucapan syukur kita aja, tapi nggak apa-apa kok. Tuhan tuh juga menerima ketika kita, kok gini ya Tuhan, aku sedih, aku takut, aku khawatir, aku kecewa gitu ya. Sama juga ketika tadi saya sharing, aduh kok gini anakku ya Tuhan, kok nggak sesuai dengan harapanku, keinginanku. Sampai satu titik, iya ya, kok aku juga yang mau nyetir anak ya. Yang kedua, ingatkan diri kita pada janji-janji Tuhan, dan perintahkan untuk mengucap syukur. Oke, sampai saat tertentu Tuhan simpati, empati, compassion. Tapi Tuhan juga tidak mengizinkan Elia berkubang terus dalam kekecewaannya. Tapi Tuhan bilang, bangkit Elia, bangun. Tuhan juga bangkit Anistemi. Nah, ayo sekarang ingatkan diri kita pada janji-janji Tuhan, pada firman Tuhan, dan perintahkan. Makanya Raja Daud bilang gini, pujilah Tuhan hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku. Kita yang harus memerintahkan diri kita sendiri. Sebab kalau kamu berlama-lama di situ, iblis akan ambil alih. Jadinya apa? Racun. Jadinya apa? Toksik. Jadinya apa? Kamu kepahitan. Bahkan orang ada seperti ini loh ibu-ibu. Sampai aku mati dikubur, aku tidak akan ampuni dia. Akhirnya jadi apa? Toksik. Nah, sekarang kita yang harus memerintahkan. Nah, Mazmur 42, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Dia berkata, hai jiwaku, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daud, kita belajar dari sini akhirnya apa? Dia memerintahkan jiwanya bersyukur. Yesus dia memerintahkan jiwanya untuk bangkit. Dan kita akan lihat, jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Next kan lagi, kita belajar bersama-sama langkah selanjutnya. Yang ketiga adalah, jadi yang pertama curhat sama Tuhan. Yang kedua perintahkan jiwamu. Caranya gimana merintahkan jiwa, Bu Nancy? Sedangkan lagi cemas. Nah, caranya adalah
Kalau dalam psikologi itu ada namanya teori CBT. CBT itu adalah Cognitive Behavior Therapy, terapi pikiran kita. Gitu ya. Ya, kalau kita lihat tabel di sini, pikiran itu menciptakan perasaan. Kalau kita berpikir, oh Tuhan pasti tolong, perasaan kita tenang, Ibu-ibu. Nah, feeling create behavior. Kalau perasaan kita tenang, akhirnya akan menciptakan respon kita. Gitu ya. Nah, semua kembali kepada kita. Next kan lagi kita belajar. Saya kasih contoh kasus ya Ibu-ibu ya. CBT. CBT itu adalah sebuah ide yang berdasarkan pada bagaimana kita berpikir, menentukan perasaan, dan tindakan kita. Contohnya gini, sesuatu terjadi. Bisa apa saja. Tadi seperti saya contohkan, gini loh Ibu-ibu, kita tidak bisa menyetop, tidak bisa mengontrol apa yang terjadi dalam hidup kita yang memang itu terjadi. Seperti contohnya saya bilang sahabatnya Tirsa, tahu-tahu mendadak meninggal. Nah, sekarang adalah kita memikirkan hal-hal tertentu akan apa yang telah terjadi. Nah, kita setelah dipikirkan, kita mengalami emosi berdasarkan pikiran tersebut dan kita berespon terhadap pikiran dan perasaan dengan respon tindakan. Next kan, ayo. Next kan. Nah, sekarang adalah yang negatif. Contohnya yang pertama, suami di PHK gara-gara mungkin pandemi atau apapun juga ya. Kemudian pikiran negatif, memang suamiku tidak kompeten. Teman lain itu banyak yang dipertahankan. Kok kenapa suamiku yang di PHK? Karena pikirannya seperti itu, terus kemudian overthinking ya. Seperti tadi saya contohkan Elia, oh memang suamiku tuh tidak becus, memang begini atau nanti gimana kehidupanku, gimana anakku sekolah. Terus semakin lama, nah ingat tuh ya ibu-ibu, iblis tuh berjalan keliling mencari mangsa dia untuk terus menebarkan intimidasi, menebarkan distraksi pada kita tuh tadi, disturb kita. Kemudian dikatakan akhirnya perasaan jadi jengkel, kecewa, cemas dengan kehidupan. Akhirnya timbul apa responnya? Tidak menghargai suami, meremehkan suami, tidak mau mendengarkan, bahkan melawan. Sebaliknya kita belajar. Next kan lagi. Nah, ini yang positif kita belajar. Nah, kalau yang positif adalah sama juga hal yang dihadapi. Suami dirumahkan atau bahkan di PHK. Positifnya gini, nggak apa-apa kok. Tuhan akan memberi peluang kerja yang lain. Kami akan sepakat berdoa dan minta hikmat dan ide dan inovasi pekerjaan. Kayak sama seperti gembala yang saya ceritakan pada waktu anaknya autoimun kena rambut, suami istri sepakat, mereka berdoa, percaya pertolongan Tuhan. Akhirnya apa? Perasaannya jadi lebih tenang. Dan akhirnya menghasilkan respon apa? Mencari pekerjaan di tempat lain sambil mencoba ide-ide baru. Jadi semua itu adalah dari pikiran kita sendiri. Gitu ya. Next kan lagi. Kita belajar. Nah, ayo ibu-ibu kita lihat di sini ya. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5b di sini dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Gitu ya. Jadi sekarang semuanya itu adalah keputusan kita, ibu-ibu. Kita yang menawan segala pikiran kita dan kita yang menaklukkannya kepada Kristus. Seperti saya tadi cerita tentang anak saya, akhirnya saya berpikir, iya, saya percaya kepada janjimu Tuhan, aku percaya kepada firman-Mu Tuhan. Pasti Tuhan Engkau yang menuntun anak-anak kami. Sekarang adalah kita yang menawan segala pikiran. Ayo ibu-ibu, walaupun saat ini kondisinya di rumah masing-masing dan kondisinya dalam kondisi di mute, ayo kita baca 2 Korintus 10 ayat 5b, ini penting. 1, 2, 3. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Sebab kalau enggak, overthinking itu lebih lebay bahasanya sekarang. Waduh, nanti gimana ya? Aduh, nanti gimana ya? Nah tuh kalau nanti mati gimana ya? Ini itu gimana ya? Nah, ayo sekarang kita yang taklukkan. Dan yang terakhir adalah yang keempat, social support. Ingat loh ya, ibu-ibu, gini, kalau kita lagi ngalami masa-masa titik-titik di mana kita kecewa atau galau atau cemas, mungkin ada kalanya kita gini, aku kepingin sendiri. Ya boleh untuk sesaat kamu kepingin sendiri, tapi perhatikan ya, jangan kamu berlama-lama dalam kesendirianmu, karena bagaimanapun juga kamu butuh support. Gitu ya. Nah, kita butuh komunitas. Ayo kita bersegera kembali kepada komunitas kita. Ayo ibu-ibu, mungkin saat ini kita ngalamin masalah, jangan berlama-lama, kembali lagi kepada Women of Love. Kembali lagi kepada Kul. Kembali lagi ibadah di gereja.
Karena nggak bisa dipungkirin, dalam cool kamu di-encourage, dalam woman of love kamu saling menguatkan. Oke, saya ulang lagi 4 sebelum saya masuk kepada kalau teman kita yang ngalami apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, curhat sama Tuhan. It's okay, nggak apa-apa, Tuhan menerima. Yang kedua adalah, ayo sekarang kita perintahkan, ayo sekarang jiwaku bangkitlah. Ayo percaya janji-janji Tuhan. Bagaimana caranya untuk membuat jiwa kita bangkit? CBT tadi, pikiran kita yang diperbaharui. Dengan cara apa? Firman Tuhan. Menawan segala pikiran yang overthinking tadi, diproses kepada janji-janji Tuhan. Dan yang keempat, ayo kembali lagi kepada komunitas kita. Jangan menyendiri. Sebab ketika kamu menyendiri, kamu akan terus mengasihani dirimu sendiri. Ingat, Tuhan bilang sama Elia, ayo Elia, bangkit kembali lagi. Ayo kita kembali ke pelayanan kita. Kembali lagi kepada komunitas kita. Oke, sampai di sini. Sekarang, 2 slide terakhir, kita belajar kalau sekarang kita melihat teman kita yang ngalamin gitu, gimana? Nah, 2 halaman terakhir ya Ibu-Ibu ya. How to help others. Nah, ternyata saya belajar dari anak saya yang seorang konselor, ada beberapa perkataan yang jangan diucapkan. Nah, sekarang kita, maaf ya Ibu-Ibu, saya ini Inggris medok ya. Jadi saya bacakan ini ya. Pertama, kita harus fokus mendengarkan orang lain, sahabat kita mungkin ngalamin seperti itu. Dan perhatikan, say hello aja. Kasih, mungkin enggak perlu ayat firman Tuhan aja. Hari ini apa kamu ngapain, kerja apa yang akan kamu lakukan, apa yang bisa aku bantu, itu benar-benar kekuatan loh Ibu-Ibu. Nah, when someone express a difficult emotion, don't shut them down. Jangan diputus ya, biarin aja. Kadang-kadang mereka tuh ngerti firman loh Ibu-Ibu, kadang-kadang mereka sudah melayani, tapi mereka cuma butuh ngomong aja, kita dengar aja, biarin aja, kita tampung mereka ya. Terus kemudian instead let them know that what they are feeling is normal and that you are there is to listen. Jangan bilang, oh itu normal kok, aku juga pernah mengalami gitu. No, tapi ngomong aja, aku ada bersama kamu. Nah, yang kedua adalah kita belajar Ibu-Ibu, yuk kita jangan ucapkan kata-kata yang ini. Seringkali kata-kata ini rohani, tapi bukan kata-kata yang empati. Ingat ada 3 level ya, simpati. Tapi ini bukan kata-kata yang empati. Kata-kata contohnya gimana? Oh, bahagia itu pilihan kok. Putuskan kamu untuk bahagia. Lah sedangkan dia itu lagi ngalamin susah. Dia butuh didengar. Dia tahu bahagia itu pilihan. Tapi saat ini dia butuh orang mendengar, gitu ya. Kemudian apa yang kamu alami itu wajar. Aku pernah ngalamin gitu. Dia merasa dia tidak diempati, Ibu-Ibu. Gitu ya. Selanjutnya, semua mendatangkan kebaikan bagimu. Nah, ini hal yang sulit. Kalau dia di posisi itu, dia sedang tidak tahu di mana titik kebaikannya. Seperti yang tadi saya cerita, bukan anaknya ditembak itu, ditembak di Texas itu 19 mati. Dia nggak ngerti di titik kebaikan mana. Bahkan dia berpikir, kok Tuhan itu kok kayak gini. Yunus nggak ngerti di titik kebaikan mana. Dia marah, dia kesel sama Tuhan. Makanya kita jangan bilang semua mendatangkan kebaikan buat kamu. Jangan dulu Ibu-Ibu. Dia nggak ngerti titiknya. Dia lagi kecewa. Dia lagi di titik terendah dalam hidupnya. Terus kemudian belajar sisi positif dari apa yang kamu alami. Dia belum ngerti titik positifnya. Apa yang harus, itu sama aja dengan kita mengabaikan rasa sakitnya. Nah, sekarang apa kata-kata yang kita harus belajar? Next kan. Yang pertama kita dengar dengan empati. Yuk Ibu-Ibu sesama perempuan ya. Kadang-kadang kita tepuk aja. Kita peluk, itu kekuatan loh Ibu-Ibu. Ayo kita gak usah, aduh ayat-ayat yang rohani, kita dengar, kita peluk, kita tepuk, itu kekuatan. Nah kata-kata encourage seperti ini, aku dengar kok, aku ada buat kamu kok. It's okay, aku ada buat kamu. Terus gini, I am here no matter what, nggak peduli apapun, aku ada sama kamu. Itu ya. Terus kita juga baru ada Ibu-Ibu sesama rekan kita lah ya. Dia itu kena robot trading Ibu-Ibu ya. Tapi dia bukan kena tipunya, dia salah satu orang yang maksudnya ikut menjualkan lah robot trading gitu. Sampai akhirnya dalam satu malam yang nama baik jadi nama buruk,
Dia bilang gini sama saya, "Ci, aduh hancur Ci pelayananku yang kubangun selama ini Ci." Dia bilang gitu. Dia bilang gini, "Hancur nama baikku." Dia bilang gitu. "Aku ndak bisa makan." Dia tuh terima bikin-bikin roti gitu ya, bikin-bikin gitu. "Aku ndak bisa masak, aku ndak ngerti mau ngomong apa. Tiap hari aku cuma nangis, nangis aja kerjanya." Dia ngerti firman Ibu-ibu, dia melayani Tuhan. Tapi kita datang ke sana, saya dan Pak Roni bersama dia dan suaminya, kita cuman dengerin, kita cuman ngomong, "Aku ada bersama kalian ketika kalian ngalamin susah." Itu kekuatan, Ibu-ibu. Jangan kita bilang, "Oh, semua mendatangkan kebaikan." Dia belum ngerti saat itu. Nah, kita bilang, "That must really hard, pasti sulit ya. Aku ngerti kamu kok. Apa yang aku bisa bantu buat kamu?" Nah, kita juga mungkin "Oh, it's okay kok kamu gagal, it's okay kok sometimes seseorang itu bisa aja ngalami salah ambil keputusan." Jadi sebalik jari judging, "Oh, kamu hamba Tuhan kok malah jualan robot trading." No. Tapi sebaliknya, ya aku bisa paham kok, sometimes seseorang itu bisa aja salah ambil keputusan. Ayo aku ada bersama kamu, aku mendukung kamu, aku encourage kamu. Yang penting dia sudah ngaku salah loh Ibu-ibu ya, bukan mendukung dosanya ya. Dia sudah ngaku salah kepada kami, dia minta ampun sama Tuhan, dia minta didoakan, kita hak dia, kita peluk dia, kita kuatkan dia. Oke Ibu-ibu, ayo siang hari ini kalaupun kita lagi kecewa, kita lagi di titik cemas, jangan khawatir Ibu-ibu, Tuhan ada bersama kita. It's okay, akui perasaan itu, ngomong sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Tuhan bukan di titik simpati, tapi empati, bahkan iya compassion. Ayo kita melangkah lebih lanjut lagi, kita peringatkan, ayo ingat janji Tuhan. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? CBT ya, proses pikiran kita, penaklukkan pikiran itu pada firman Tuhan, pada Kristus. Dan kembalilah kepada komunitasmu. Jangan terus berlama-lama di situ. Dan ayo setiap kita ibu-ibu, kalau kita di saat yang seperti ini, kita lagi kuat, ayo kita kuatkan teman kita. Ingat loh ibu-ibu, pelayanan itu bukan seperti saya khotbah atau seperti mungkin Mesak memimpin pujian, yang memimpin host ini semua. Tapi ketika kamu datang kepada temanku, aku ada buat kamu. Ayo cerita padaku. Itu pelayanan yang walaupun tidak dilihat orang, tapi itu encourage, berdampak bagi banyak orang. Dan ketika orang itu lagi ngalami susah, kamu ada buat mereka, itu tidak akan dilupakan seumur hidup. Apa yang saya khotbahkan, ibu-ibu bisa lupa. Apa yang saya khotbahkan, besok bahkan bisa lupa. Tapi ketika kita menguatkan orang yang susah, ketika kita menguatkan orang yang ngalamin masalah, 10 tahun ke depan dia bisa gini, "Aku enggak akan lupa loh sama," misalnya katakanlah Desi, waktu aku susah, kamu say hello, kamu kasih aku, kirimin aku makanan atau ini itu, aku enggak akan lupa seumur hidupku. Ayo, sekarang kita bangkit, kita melayani dengan apa yang kita bisa lakukan buat komunitas kita. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada Bu Evelyn. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang dibagikan Ibu. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati Ibu Nancy, juga Pak Roni, dan anak-anak serta cucu. Yang terlebih lagi semakin hari dipakai Tuhan untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Terima kasih. Pengumuman sebelum kita akhiri ibadah kita, pengumuman untuk hari ini. Khusus untuk esok hari, ibadah tengah minggu 1 Juni 2022 diliburkan. Khusus untuk esok hari, ibadah tengah minggu 1 Juni 2022 diliburkan. Dan diadakan kembali pada tanggal 8 Juni 2022. Untuk hari Minggu, Sunday Service 5 Juni 2022 akan dipimpin oleh Pastor Timothy Abraham yang akan diadakan secara onsite dan juga live streaming dimulai jam 10 pagi. Bagi yang mau hadir ibadah onsite, tidak perlu booking lagi. Khusus mulai minggu ini dan seterusnya, untuk yang ingin hadir ibadah onsite tidak perlu booking lagi. Untuk minggu depan, Woman of Love pada tanggal 7 Juni 2022, kita akan dilayani oleh Evangelis Ona Tahapari. Kembali, minggu depan ibadah Woman of Love 7 Juni 2022 akan dilayani oleh Ibu Evangelis Ona Tahapari melalui Zoom dan kita akan mulai jam 11 pagi. Demikian pengumuman, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan lewat doa berkat dari Pastor Tim, kita mau sama-sama angkat pujian kembali. My Jesus, my Lord.
kembalikan pada Pak Tim. Tuhan, kami atas nama Women of Love menyampaikan terima kasih banyak buat Ibu Nancy, buat waktu, buat pelayanan, dan juga pesan firman Tuhan. Ya, kita mendapat pesan yang luar biasa bagaimana kita memiliki empati, atau bagi kita yang mengalami, tadi kita lihat hamba-hamba Tuhan pun mengalami ya. Jadi kita dalam hidup kita nggak luput dari kadang-kadang kita bisa kesal, bisa marah, tetapi Tuhan menuntun melalui firman Tuhan bagaimana kita melakukan step-stepnya tadi. Terima kasih Bu. Ya, salam buat Pak Roni, Tuhan Yesus menyertai, Ibu pelayanan, keluarga, ya, juga cucunya yang lucu banget. Ya, Tuhan Yesus menyertai selalu. Mari kaum wanita Tuhan, Woman of Love, kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus menyertai semua wanita Tuhan di Woman of Love, juga Ibu Nancy. Salam buat Pak Roni juga.